Misteri Wangi Melati, cerita pendek dari buku Dalam Kabut Astral, antologi cerpen horor, ditulis oleh Nayun Halimah. Sang mentari menyapa pagi hari dengan senyumannya yang sangat mengagumkan hati. Senyumannya memancarkan kehangatan teriknya kala pagi hari yang sangat dingin. Burung-burung semuanya bertebaran saling bertegur sapa satu sama lain. Burung-burung berciutan dengan lantunan yang menawan melodinya. Burung-burung yang berterbangan menyapa gadis cantik di pagi hari lewat jendela kamar yang baru saja dibukanya. Gadis cantik itu bernama Dita. Pagi itu Dita dengan terburu-buru berangkat ke sekolah karena hari itu jadwalnya dia untuk piket di kelas. Sesampainya di sekolah, ia langsung membersihkan ruang kelas dan tak lama berselang bel masuk berbunyi. Di sekolah, Dita memiliki teman akrab yang bernama Putri dan Intan, yang merupakan sahabat dekat Dita sejak kelas 1 SMA. Mereka selalu bersama dan selalu kompak pergi kemanapun selalu bersama. Waktu pulang sekolah pun tiba, Dita yang ada di parkiran dan telah bersiap untuk pulang, dihentikan oleh Putri yang menghampiri Dita dan melarangnya untuk langsung pulang. Tak disangka, Putri dan Intan telah menyiapkan hadiah ulang tahun untuk Dita berupa kue dan kado. Hari ini adalah hari yang sangat spesial bagi Dita karena ia tepat berusia 18 tahun. Dita sangat kaget dan terharu dengan semua yang sudah dipersiapkan oleh kedua sahabat dekatnya itu. Ia sampai meneteskan air mata dan sangat tidak menyangka bisa memiliki teman yang sangat peduli dan perhatian kepadanya. Aku sungguh tidak percaya kalian telah mempersiapkan ini semua untukku. Terima kasih kalian selalu mengingat hari spesialku ini, Tan Put, ucap Dita. Setelah itu mereka pergi untuk makan bersama dan membuka obrolan tentang liburan. Tak disangka Intan dan Putri mengajak Dita untuk pergi berlibur ke pantai yang ada di kota. Pantai yang mereka bicarakan adalah pantai yang sudah terkenal akan keindahan dan pesonanya. Tanpa pikir panjang, Dita langsung setuju. Malam harinya, Dita makan malam bersama ayah dan ibunya. Bu, Dita berniat meminta izin untuk pergi ke kota bersama Intan dan Putri. 3 hari saja, Bu. Memangnya kamu mau kemana, nak? Tidak biasanya kamu mau pergi jauh dari rumah. Ibu rasa pergi ke kota tanpa pengawasan orang tua itu tidak baik, nak. Takut terjadi apa-apa. Dengan nada suara agak tinggi, Dita memotong pembicaraan ibunya. Apa ibu tidak ingat? Hari ini kan hari ulang tahunku. Jadi aku ingin meminta hadiah berupa liburan 3 hari saja, Bu. Selama ini aku selalu mengikuti kemauan ayah dan ibu. Aku selalu jadi anak penurut. Sambil memohon, Dita berusaha meyakinkan kedua orang tuanya. Baiklah sayang, ibu dan ayah mengizinkan kamu pergi. Tapi ingat ya, hanya 3 hari saja. Dan jangan lupa ajak Intan dan Putri ke sini, biar ibu yakin kamu benar-benar pergi dengan mereka. Soalnya kan ini pertama kalinya kamu pergi jauh dari rumah. Tibalah hari di mana ia dan kedua sahabatnya untuk pergi berlibur. Dengan perasaan yang amat riang gembira, Dita pergi meninggalkan desa yang amat asri, indah dan sejuk untuk berkunjung ke kota metropolitan dengan segala tantangan yang ada. Dita beserta kedua sahabatnya membayangkan akan keindahan dan kenikmatan yang akan mereka dapatkan di kota. Namun ternyata tidak sesuai dengan kenyataannya. Liburan yang dibayangkan akan menyenangkan, rupanya malah menjadi liburan yang amat mengerikan. Setibanya di kota, bukannya disambut dengan berbagai keindahan, mereka bertiga malah kecopetan. Sontak hal tersebut membuat ketiga gadis tersebut kehilangan arah dan tujuan. Untung saja ada kakek tua yang mengajak mereka untuk singgah ke rumahnya dengan berjalan kaki kurang lebih 30 menit. Ternyata mereka sampai di rumah tua dan pada akhirnya Dita, Intan, dan Putri memutuskan untuk istirahat di rumah kakek tua itu. Tak sendirian, kakek tersebut ternyata tinggal dengan istrinya yang sudah bungkuk dan rentah. Dita sempat merasa ketakutan, tapi kedua sahabatnya berusaha untuk menahannya.
karena mereka sadar mereka bertiga sudah tidak memiliki apa-apa lagi. Hari makin gelap, tak ada pilihan lagi, mereka bertiga harus bermalam di rumah itu. Ketika malam hari tiba, rasanya sudah sangat berbeda dan sangat terasa mencekam bagi ketiga gadis itu. Karena di dalam rumah kakek tua itu, hanya ada penerangan berupa lampu yang berbahan dasar minyak tanah. Tak hanya itu, di dalam rumah tua itu banyak sekali barang-barang kuno yang telah usang. Dita dan kedua sahabatnya bergumam kebingungan, tak menyangka mengapa di tengah hiruk-pikuk kota terdapat rumah tua yang hampir roboh ini. Malam itu mereka bertiga tidur di satu kamar yang hanya beralaskan tikar. Karena hendak memejamkan mata, terdengar suara sesuatu yang terjatuh dari arah dapur. Sontak Dita, Intan, dan Putri kaget. Dengan memberanikan diri, mereka hendak memeriksa apa sebenarnya yang terjatuh di dapur itu. Baru keluar dari kamar, mereka bertiga mencium aroma menyengat di ruang tamu. Sontak hal itu membuat mereka ketakutan dan kembali ke kamar dengan buru-buru. Bau menyengat yang mereka bertiga endus bukanlah bau busuk, melainkan aroma wangi khas bunga melati. Dengan kejadian itu, mereka bertiga cemas dan ketakutan. Semalam suntuk ketiga gadis itu tidak tidur sama sekali. Berniat hendak langsung pergi meninggalkan rumah kakek di pagi hari, namun niat mereka harus digagalkan karena istri kakek telah menyiapkan sarapan untuk ketiga tamunya. Ia telah mempersiapkan sarapan yang telah terhidang untuk tamu-tamunya. Dengan sesegera mungkin dan dengan penuh buru-buru, mereka memakan hidangan tersebut. Saat hendak berpamitan, ternyata kakek tua itu melarang Dita dan kedua sahabatnya untuk pulang, karena ternyata di luar sedang turun hujan yang begitu deras. Hujan dari pagi hingga malam tak kunjung reda. Di malam kedua ini, mereka bertiga terpaksa harus kembali menginap di kediaman suami istri tua itu. Tapi malam ini sangat berbeda. Ketika mereka semua sedang berbincang, mengobrol di ruang tamu, aroma melati tercium dengan sangat kuat, sehingga membuat Dita mual dan hampir muntah. Sementara itu, Intan mengeluh sakit kepala, dan ia mengatakan ia juga merasa kedinginan. Secara tiba-tiba, Intan teriak dan mencakar-cakar dinding rumah layaknya orang yang sedang kerasukan. Di situ mereka semua panik menyaksikan Intan yang semakin menjadi-jadi. Intan seperti kerasukan arwah yang meminta mereka pergi dari rumah tua tersebut. Hingga beberapa menit, kakek tua itu mencoba menenangkan Intan hingga akhirnya tersadar. Sontak hal tersebut membuat Dita dan Putri lega. Tanpa berselang lama dan tanpa basa-basi, Dita lalu mengajak kedua sahabatnya untuk berlari meninggalkan rumah tersebut. Namun usaha ketiganya gagal karena Intan yang masih lemas usai kerasukan. Mereka berhenti dan bersembunyi di bawah pohon besar yang berada tidak terlalu jauh dari kediaman kakek itu. Ketika Dita berbalik badan hendak memastikan apakah kakek tua itu mengejar mereka, tak disangka ternyata kakek tersebut telah berada tepat di belakang mereka bertiga. Sontak mengejutkan Dita, Intan, dan Putri. Ketika hendak menarik ketiga gadis tersebut, datanglah orang tua dari Dita, Intan, dan Putri yang membawa Ustadz untuk mencari keberadaan mereka. Dan ternyata, selama ini mereka telah memasuki rumah yang tua yang berada di pinggir kota. Dan yang lebih mengerikan lagi, selama ini yang berinteraksi dengan mereka adalah dua sosok yang telah meninggal dunia sejak lama. Serta selama beberapa hari, makanan yang mereka bertiga makan adalah makanan yang sudah busuk dan penuh belatung. Konon mereka berdua adalah pasangan suami istri yang ditinggal merantau anak-anaknya yang tak pernah kembali. Hingga mereka berdua meninggal pun tak ada satu orang pun yang tahu. Hingga kini arwahnya gentayangan dan sering mengganggu warga sekitar.